Video ini dibuat sebagai acuan dalam pengisian kuesioner yang ditujukan kepada semua user yang terlibat pada PT Julia Multimedia Nusantara, yaitu penanggung jawab wilayah atau biasa disebut AREP, yang kedua operator perusahaan, yang ketiga pimpinan perusahaan. Sebelum saya menjelaskan, website ini digunakan oleh 3 user. Yang pertama penanggung jawab wilayah atau AREP, yang kedua operator perusahaan, dan ketiga pimpinan perusahaan. Yang pertama-tama kita login sebagai AREP atau penanggung jawab wilayah. Jadi tugas AREP di sini yaitu mengupload pelaporan tagihan pelanggannya setiap bulannya. Pertama-tama sebelum AREP atau penanggung jawab wilayah login, dia melakukan registrasi di menu daftar, mengisi nama, contoh Askur Ainan Nur Musgami, email yang nanti pakai login, terus tempat tanggal lahir, dan wilayah kerja. Jadi wilayah kerja ini masing-masing diisi akan disesuaikan dengan wilayah kerja yang akan dipertanggungjawabkan oleh penanggung jawab wilayah. Semisal saya ambil Goa, wilayah kerja Goa, daftar. Setelah melakukan registrasi, kita login memakai email yang telah didaftar sebelumnya. Masuk. Jadi ini adalah halaman dashboard pada penanggung jawab wilayah kerja atau biasa disebut AREP. Jadi di sini menampilkan informasi format pelaporan administrasi. Jadi di sini ada lampiran pelanggan existing dan lampiran pelanggan PSB. Pada halaman penanggung jawab wilayah terdiri 2 menu. Pertama, unduh BAO, yang kedua, kelola laporan. Sebelum melakukan kelola laporan, penanggung jawab wilayah atau biasa disebut AREP harus mengunduh file BAO. Yang dimana BAO di sini adalah file utama yang harus dilengkapi oleh setiap penanggung jawab wilayah kerja yang nantinya disusun dengan berkas dokumen lainnya. Inilah tampilan BAO yang akan diisi oleh penanggung jawab wilayah. Selanjutnya menu kelola laporan. Di menu kelola laporan itu ada 2 sub menu. Yang pertama, tambah laporan dan status laporan. Untuk sub menu tambah laporan, di sini AREP atau penanggung jawab wilayah dapat melakukan tambah laporan dengan cara mengisi judul laporan sesuai wilayahnya dan menambahkan file laporan yang telah disusun sebelumnya. Submit. Dan setelah laporan selesai diupload oleh AREP, maka laporan akan masuk ke operator untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, sedangkan untuk submenu status laporan di sini, AREP bisa melihat progres laporan yang telah mereka upload. Karena tadi file laporan baru saja diupload, maka status laporannya adalah baru. Selanjutnya kita login sebagai operator. Jadi tugas operator itu memeriksa laporan yang sudah diupload oleh penanggung jawab wilayah atau AREP.
Ya, langsung saja kita login, masuk. Dan ini adalah tampilan halaman dashboard dari operator, di mana pada tampilan halaman awal menampilkan grafik mengenai informasi berapa jumlah data laporan masuk, laporan dikoreksi, laporan disetujui, dan berapa total penanggung jawab yang berhasil login ke sistem. Pada menu master data ada dua submenu, yaitu data penanggung jawab dan data wilayah kerja. Jadi data penanggung jawab di sini yaitu data-data penanggung jawab atau ARF yang telah berhasil login di sistem. Sedangkan untuk submenu data wilayah kerja di sini, operator bisa langsung melakukan pengecekan laporan berdasarkan wilayah kerja, dan inilah yang menjadi pembeda antara prosedur yang sebelum ada sistem dan setelah ada sistem. Karena sebelumnya kita sudah mendaftarkan wilayah kerja Goa, jadi untuk kita melihat wilayah kerja Goa, dan inilah laporan yang masuk di Go dan inilah laporan baru yang masuk di wilayah kerja Goa. Coba lihat. Di sini operator bisa melihat data laporan, terus dia juga bisa melihat mengkoreksi atau meng-ACC laporan. Ya, semisal di sini operator menyetujui laporan tersebut, ya. Nah, itu setelah operator telah menyetujui laporan tersebut, maka status laporan tersebut adalah setuju. Begitupun juga di halaman penanggung jawab atau wilayah ARF, status laporan tersebut berubah, yang sebelumnya baru menjadi status laporan setuju. Selanjutnya kita login sebagai pimpinan, yang dimana pimpinan di sini dapat melakukan validasi laporan yang telah disetujui oleh operator untuk kemudian dijadikan sebagai laporan permohonan untuk pembuatan faktur pajak. Di sini halaman dashboard bagi pimpinan. Dan inilah tampilan halaman dashboard dari pimpinan, di mana pada tampilan halaman awal menampilkan grafik mengenai informasi berapa jumlah laporan setujui, laporan validasi, dan total penanggung jawab. Pada pimpinan terdapat 3 menu utama. Pertama, data penanggung jawab. Kedua, data laporan. Ketiga, data validasi faktur pajak. Selanjutnya menu data laporan. Di sini data laporan adalah laporan yang telah disetujui oleh operator tapi belum divalidasi oleh pimpinan perusahaan. Sedangkan di data validasi faktur pajak itu laporan yang telah divalidasi oleh pimpinan perusahaan. Oke, di sini pimpinan dapat melihat laporan yang telah disetujui oleh operator. Validasi permohonan faktur pajak, ya. Setelah itu, selanjutnya data laporan yang telah divalidasi oleh pimpinan perusahaan akan masuk di data validasi faktur pajak.
yang dimana data ini digunakan sebagai data permohonan pembuatan faktur pajak. Dan itulah penjelasan tentang dashboard pimpinan. Kemudian kita melakukan pengecekan status laporan di penanggung jawab wilayah. Statusnya ini berubah, yang sebelumnya laporan disetujui dan sekarang menjadi statusnya berubah menjadi laporan permohonan faktur pajak. Kemudian kita juga mengecek status pada operator. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.